Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Ramadan yang mulia ini, marilah kita sama-sama senantiasa mengajarkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Ramadan yang mulia ini, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk berjamaah sholat tarawih di masjid yang kita cintai ini. Shalawat serta salam selalu kita harus pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Adapun rangkaian acara pada malam hari ke-26 sebagai berikut. Sebagai imam dan kutub yang terhormat Ustadz Muhammad Ali SAG MH. Sebagai bilal yang terhormat Bapak Iran Mirzan. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting sehat Bu. Kadang-kadang tiba yang ditanya apa kabar Bu? Sehat, tapi kantong tidak sehat. Itu kalau diisi 50-100 sehat tentu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT bahwasanya di malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan sholat isya, tarawih dan witir. Hanya kekuatan Allah lah yang bisa menjalankan kita dapat datang ke masjid ini. La haula wala quwwata illa billah. Dan salam dilaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Semangat amin. Kadang-kadang kalau dengar yang berdoa panjang, semangat amin amin amin. Itu tak agam lagi yang berdoa panjang. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu malam ini malam yang ke-26. Benar ya? Tanpa terasa, mau tidak mau, ya, ikhlas tak ikhlas, Ramadan akan meninggalkan kita. Tamu agung ini akan pergi, 1 tahun lagi akan kembali. Ingat, khawatirnya ketika tamu agung ini datang, kembali menghadap Allah, dia kabarkan, ya Allah, aku datang ke rumah siang tidak nyuruh minum, kamu kan? Siang tidak nyuruh masuk, siang tidak nyuruh duduk. Alangkah ininya, ya Allah. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ketika tamu agung ini mengabarkan kepada Allah, dia kabarkan yang baik-baik. Ya Allah, aku datang ke rumah Sianu, ke kesimpulan tanung ramai luar biasa, ya. Ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa. Di malam yang ke-26 ini tentunya masih ada harapan-harapan kita. Memang Allah ini Rasulullah mengabarkan dengan Siti Aisyah. Jika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, Lailatul Qadar itu turun di waktu kapan? Kalau Lailatul Qadar itu turun di akhir 10 Ramadan, di tanggal-tanggal yang ganjil, tapi tidak tentu kemungkinan di tanggal-tanggal yang genap juga dia turun juga. Makanya ketika 26 apanya 15 ke atas, Imam baca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa dalam ayat ini Allah katakan? Tahu tak kamu bahwa Al-Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar? Apa malam Lailatul Qadar itu? Suatu malam yang lebih amalannya dari 1000 bulan. Apalagi di malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril, bayangkan, di malaikat-malaikat banyak, dan malaikat Jibril turun meruankan penduduk bumi ini sampai waktu fajar. Dijunjung kebahagiaan. Makanya ibu lah mulai beramal mungkin dari tanggal 2021 kan, lah bertemu kira-kira dengan Lailatul Qadar bu, kira-kira lah bertemu dah, temu kemana ibu? Iya. Kalau kamu lah beramal, mudah-mudahan kalaupun kamu dan kata petunjuk untuk bertemu dengannya, mereka dan malaikat-malaikat itu pasti bertemu denganmu ketika kamu dalam keadaan duduk berzikir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz baru beramal, baru berzikir, latele, lap tidur. Tak keluar lagi apa yang dibaca. Ada apa-apa. Itu namanya punya keinginan. Ada lagi bu amalan yang bagus, bukannya bagus, yang dikit, yang pendek, berat timbangannya. Apa amalan itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pendek kan? Ada belum subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, bukan tasbih kan? Pendek bacaannya, tapi berat timbangannya. Kalau nak panjang lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu panjang. Lumayan atau panjangnya. Kalau dibaca 10 kali setelah sholat wajib, maka ibu dan bapak dan kita akan terhindar dari penyakit yang mematikan. Pak Ustaz, penyakit mematikan itu apa? Dia tahu. Pokoknya kira-kira penyakit seteruk itu pasti ibu sedecak lebih khawatir apalagi seteruk. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan itu si Ino ngamal tuh cobalah amal 10 kali dia sholat wajib. Guna nyengoknya berapa hebat amalan itu. Nah nyengok hebatnya amalan itu, kan kita mulai macam banyaknya godaan. Barulah dia semayang Imam Isa. Subhanallah, alhamdulillah, mulai terwih, sudah mulai. Ya, ada yang manggil lah, ada yang ngaku lah, kadang-kadang tu sambil buka pintu macam menyelesai 10 kali cuma. Kamu lagi nak berkali-kali, kalau kata uji berlaku, barang siapa yang mengamalkan Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah selain 10 kali tadi yang katanya menghindari dari penyakit yaitu menguatirkan, barang siapa rajin mengamalkan ini, pasti mereka datang ke Mekah Al-Mukarramah. Dipastikan. Rupanya amalan ini amalan untuk meliling Ka'bah, salah satunya tawaf. Subhanallah wal hamdulillah. Malah amal itu lainnya berarti terpanggil dewek, ya Allah yang memilih. Berapa hebatnya amalan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu dikisahkan pada suatu ketika, ya. Imam Ibnu Hambal ini ya, seorang ulama besar dan kemudian ngapo-ngapo dia nak pergi keluar rumah. Ketika dia pergi keluar rumah, berjalan dari suatu tempat, bertemulah sebuah masjid, kemudian waktu sholat maka dia ingin sholat di masjid itu. Ternyata masjid itu banyak-banyak dikunci. Karena apa? Tambah lagi Imam Ibnu Hambal tidak menggambarkan seorang ulama besar dengan pakaiannya, dengan aksesoris-aksesorisnya. Dia biasa baik. Akhirnya pengurus masjid ngomong, ada apa pak? Ibarat tak begitu. Aku nak numpang sholat di teras. Kenapa dia nyuruh sholat tahajud itu? Ada tingoan. Mengaku ini adalah gaya-gaya sar-sar gitu. Maksudnya tak ada tingoan yang ulama besar. Tidak apa-apa, dia nyuruh. Tidak berajut dah, sholat lah dia. Setelah sholat, akhirnya kita sholat asar. Kemudian Imam Ibnu Hambal melihat di depan masjid itu ada sebuah toko roti.
Datang Imam bin Hanbal mampir ke toko itu dan makan roti, sambil beli roti dan kemudian bercerita dengan orang yang punya roti tadi. Rupanya orang yang punya pabrik roti tadi, Bu, sambil dia milih roti, sambil dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Puji Imam bin Hanbal, lalamo punya toko roti, lalamo jenuh. Lalamo Anda mengamalkan yang baca tadi, lalamo jenuh. Apa kelebihan dan kehebatannya? Apa katanya? Banyak yang sudah mendapatkan. Perusahaan aku sudah di mana-mana. Oh, toko roti di mana-mana. Ya. Kemudian anakku sudah jadi orang berhasil semua dan kehidupan rumah tangga kami ibaratku sakinah mawaddah warahmah. Wah, itu Imam Hanbal. Itu amalannya. Apalagi kehebatan lagi. Apalagi amalanmu dengan amalanmu ini lu dikabulkan oleh Allah. Seluruhnya rasulullah dikabulkan oleh Allah lalu menjadi seorang tadi. Cuma satu Pak ujinya, belum dikabulkan doa aku ini. Aku nak bertemu dengan ulama besar, namanya Imam Ibn Hanbal sampai sekarang dan temu-temu. Oh jadi Imam Ibn Hanbal, ngomong ini. Kalau aku ngomong aku ni Imam Ibn Hanbal, percaya tak dia? Akhirnya orang ini bercerita, akhirnya Imam Ibn Hanbal ngomong, kalau kau percaya, kira-kira kau percaya tak kalau aku ni lah Imam Ibn Hanbal? Dijemui dari bawah sampai ke pucuk polisi tukang roti tadi oleh orang punya roti dalam bentuk pingsan. Jenguk pingsan. Sudah pingsan itu saking kagumnya, kemudian terbangun langsung dipeluknya Imam Ibn Hanbal. Ya Allah, artinya berkat amalan tadi bukan Ibn Hanbal datang ke rumah orang tukang roti, tapi bukan tukang roti datang ke rumah Ibn Hanbal, tapi Imam Ibn Hanbal datang ke rumah tukang roti itu. Inilah kehebatan-kehebatan orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yakin ibu, kalau ibu yakin dari itu. Yang penting yakin dengan amalan. Banyak orang ini banyak. Dia tahu Allah menciptakan bumi dan langit. Dia tahu seluruh bumi ini milik Allah. Dia tahu segala-galanya, semuanya milik Allah. Tapi kadang-kadang masih belum yakin soal urusan rezeki. Banyak. Contoh baik, seandainya hari ini suami bawa duit 50.000, kemudian besok tinggal 10.000, mulai ibu khawatir, ya Allah, macam mana ni anu lakinya? Besok nak makan apa kita ni? Tak yakin tu. Kemudian hari besoknya suami nyari duit lagi, dapat duit 100.000, ditinggal lagi 20.000, masih lagi ngomong, macam mana? Masih tak yakin lagi tu. Besok suami mau 500.000, tinggal 20.000 lagi, ngomong, masih tak yakin lagi. Terus berlanjut dengan waktu. Makanya tidak ada usaha sesyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakin dulu. Makanya melalui momen Ramadan masih ada waktu untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena barang siapa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini, maka dia bagaikan beramal 1000 bulan sama dengan 80 tahun. Kalau satu kali bertemu amalannya bagaikan diterima 80 tahun, kalau 2 kali 160 tahun. Kalau 3 kali, Allahu Akbar, wajar sampai mati pun kita masih dikenang oleh orang lain. Kuburan masih didatangi. Ya? Nah yang payah ni, kita lihat kata amalan Pak. Hidup dia kadang-kadang masih hidup, suruh mati duluan. Kita berjalan, dia ngomong, mati dah lah. Aku perlu suruh mati. Karena mungkin tidak ada manfaat buat orang lain. Karena hidup di dunia ini yang paling hebat tu ketika bermanfaat bagi orang lain. Nah itu ya. Bapak Ibu yang kemudian ya dari amalan-amalan ini harus yakin. Dan kemudian apa lagi Pak Ustaz, amalannya kira-kira ringan? Banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa Nabi Yunus. Ada lagi amalan yang lain. La ilaha illa anta, la ilaha illallah hul malikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ibu di belakang apa Bu? La ilaha illallah hul malikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin.
Itu amalan orang hebat Bu, amalan Kiai Merogan yang kuburannya di Kertopati Palembang itu. Nah, jadi kamu naik Kertopati ya, nah, kamu stop di Kertopati, belok kiri, mampirlah ke kuburannya. Itu kuburan Kiai Merogan, orang yang pernah hebat, yang pernah menyiarkan agama Islam di negeri Nusantara ini, yaitu terutama Sumatera Selatan, ditakuti Belanda. Apa ini? Di Belanda mengerau dan mau masjid di Belanda, aku nak buktikan. Puji kau setiap ada air ada ikan. Sekarang aku nak tahu kira-kira dalam pelaku ada ikan. Puji Kiai Merogan ada. Buktikan. Kalau kau baca buktikan itu, maka aku akan nyuruh kau bangun masjid. Oh itu, ambil pelaku. Ketika dibuka, keluar ikan seluang. Allahu Akbar. Tapi Belanda belum juga tetap menyertai. Belum, di Belanda tunggu lagi satu babak lagi. Aku akan mempersilakan kau bangun masjid ini. Nah ini kata Kiai Merogan ini Belanda minta tanah. Dan janji tadi ngomong ini masih ada lagi. Ya apa lagi Kiai Merogan? Aku pengen besok pagi ada kurma muda. Ah, bisa kau menghadirkan kurma muda yang kata di tanah suci datang besok ini. Siap di Kiai Merogan. Itu sejarah yang luar biasa Bu. Dalam peradaban Islam ini luar biasa sejarah ini. Jadi kita menyiarkan Islam ini tidak serta menyerta, perlu perjuangan juga. Nah sekarang Islam sudah berkembang, kita udah lemah, tinggal lagi siar. Mohon maaf, kami bersiar ini, ya bukan dikejar-kejar wong, ya, dikepuk wong, tidak cukup, malah balik dari bersiar, ada rezeki di dalamnya. Kalau dulu perjuangan luar biasa, Kiai Merogan ditantang, bayangkan besok pagi kalau ada kurma muda baru kau boleh mampu masjid di Belanda. Siap. Maka ketika malam itu, ya, Kiai Merogan lagi ngajar ngaji. Kiai Merogan itu walaupun sakit tidak pernah meliburkan anak muridnya. Malam itu dia ngomong seluruh anak-anak silakan pulang dan balik ke rumah masing-masing karena Ustaz tidak ada gawi. Oh, ada gawi Bu. Akhirnya balik kalau ada satu muridnya berlindung di belakang pintu, jendela. Diam. Ketika Kiai Merogan menutup pintu, lah, kamu belum balik. Kenapa? Uji si anak tadi, di murid tadi, Pak Guru, Kiai, setahu aku Kiai ini walaupun sakit tidak pernah nyuruh kami balik dan libur dari ngaji. Ada apa? Lah aku ada gawe, pokoknya Kiai yang pernah melo. Kiai mati aku mati, Kiai hidup aku hidup. Itu masih kecil. Bingung. Uji Kiai aku punya kawi penting, tapi dia tetap namelo. Akhirnya satu orang yang pertama kali yang diajak oleh Kiai Merogan ke Mekah, saya itu muridnya pertama ini. Apa kata Kiai? Jangan tahu kawan-kawan yang lain. Nah ini bahayanya Bu kalau ngomong jangan tahu kawan yang lain ini. Nah kawan ini ngomong mana tadi? Aku diajak Kiai nganti kurma muda di Mekah. Jadi aku ladeng ke Mekah, ngajulah dengan yang lain. Dan itu tahu ya. Akhirnya dia ngomong Kiai itu nak belok pulau. Dari mana kau tahu? Dari yang ini. Kau jangan itu tahu ya. Dia tahu lagi sampai 40 muridnya diajak Kiai Merogan sampai ke kota Mekah. Jangan nunggu dia datang, tapi percaya. Jangan mudah percaya. Ini yang iman yang kan ini ya. Yang dipertanggungkan iman. Apa? Ketika Kiai Merogan itu sejarahnya ini. Ketika Kiai Merogan datang ke Mekah pertama kali, dia pengen sekali bertemu dengan Nabi Al-Khidir alaihissalam. Ketika itu bertemulah, tidak cerita ya. Perjuangan nak bertemu ini banyak. Ya, aku singkat mulai. Kiai Merogan ketika datang ke masjid pagi-pagi, subuh-subuh jam 2 sudah ada orang ini dekat mimbar. Besok aku nak jam 1 sudah ada ini dekat mimbar. Besok aku jam 12 sudah ada dekat mimbar. Akhirnya di dekat Kiai Merogan, dipeluknya. Ternyata orang ini adalah Nabi Al-Khidir alaihissalam. Apa uji Nabi Al-Khidir? Kenapa kau nak bertemu dengan aku? Uji permintaan dari Kiai Merogan cuma satu ku kapan baik nak ke Mekah pacar. No, Nabi Al-Khidir bening kok. Kapan baik nak Mekah pacar? Nah, akhirnya ditunjuklah oleh Nabi Al-Khidir setika batu sehingga ketika kau megang batu ini kau pejamkan mata maka kau akan datang ke Mekah atau Roma. Jadi Kiai Merogan itu Jumatnya Mekah, Allah. Ada tak sekarang saya itu?
Kalau ditanya ada orang sekarang seperti itu, wallahu alam bisawab. Kalau di zaman tahun kemarin-kemarin itu, ketika Kiai masih hidup, Kiai Wali bin Panda, salah satu orang yang memang dia Jumat ke Mekah. Nah di linggaunya belum terkabar. Nah, kalau ada kabarkan aku pernah ketemu dengannya. Nah itu ya, luar biasa. Ini sebuah peradaban Islam yang luar biasa. Untuk aku ini Allah memberikan karomah kepada seseorang ini untuk kebesaran Islam tentunya. Tapi jangan tidak percaya kalau di kampung kita ini ada orang yang berdoa dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi. Kalau kita ini ada sebuah cerita seseorang yang datang pergi ke daerah lain, 7 pemuda mencari untuk meminta doa kepada ulama-ulama di negeri lain. Ketika datang ke rumah ulama itu ngomong, terlalu jauh kau datang ke sini minta doakan aku. Ngaku Kiai di dusun kawan hebat. Siapa Kiai? Disebutlah beliau. Ternyata ketika disebut, apa katanya? Perasaan Kiai punya dia sebaik, ya itulah dia sebaik pula. Duduk di pinggir, tidak cak kehebatannya, tapi doanya diijabah oleh Allah. Balik kau ke kampung halaman kau, minta doa dengan orang dekat dengan kau. Ketika balik ke dusunnya, ke daerahnya, ternyata di rumahnya lah saudara Rami Kuong. Ketika itu dikabarkan orang ini meninggal dunia. Habis ceritanya. Itu bertetangga dengan dia dan minta doa dengannya, sampai kita minta doa dengan orang yang jauh. Allah biasa. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sebuah amalan, sebuah zikir yang harus diyakini. Apapun yang kamu yakini, amalan itu ketika kamu istiqomah, insya Allah terjadi kebaikan bagi kamu. Sama yang seperti kabarkan tadi di buruan. Kalau kamu mengamalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah bil aliyyil azim 100 kali dia sudah salat, maka kamu dipastikan datang ke Mekah. Aku punya mama, tidak mungkin dia naik haji. Duitnya tidak ada. Ternyata 2016 kemarin dia naik haji, didaftarkan oleh masih dulunya yang ada duit. Kutanya dengan dia, aku amalan, aku ingin nyuruh kamu niat daftarkan. Kata dia amalan, cuma amalan aku ini salah satunya cukup kau simak. Kira-kira masuk amalan ini. Rupanya amalannya bu sama yang aku gambarkan tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, aku ini ngabari kamu karena insya Allah mudah-mudahan kamu akan ngamal ini juga. Karena aku ngamal ini juga, alhamdulillah 2019 aku tak tahu-tahu mimpi diumrohkan oleh Bupati Murtala. Ini perlu dikabarkan teman-teman sebagai ilustrasi sebuah amalan. Berangkat buat paspor, langsung berangkat ngirimi jemaah 100 orang 2019. Nah, mudah-mudahan berkat doanya nanti maupun jemaah maupun kami juga di tahun ini jadi petugas haji, insyaallah mudah-mudahan memiliki halangan. Insyaallah di tahun ini kita jadi petugas haji. Kita tahu melalui kloter mana, apa kloter Murtala, Linggau dan Sirawas, walau pada disawat, dialah provinsi yang atur kami jadi kloter mana jelas atau kloter. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah memudahkan sana untuk doa kami dulu amin ya rabbal. Demikian Bu, mohon maaf ini malam ini insyaallah di tahun ini terakhir di sini ya. Kalau ke depan insyaallah kita bertemu lagi tentunya ya. Ada waktu dan kesempatan ya. Tentunya mohon maafnya jika ada kesalahan Bu dan belum sampaikan, mohon maaf lagi kalau seandainya aku jadi imam agak ngebut-ngebut. Pokoknya turut baik ya. Ya mohon maaf ya. Karena aku ibu kalau aku lambat bukan kamu yang ngantuk, aku yang ngantuk. Nah, ini yang masalahnya. Iya. Kalau aku lambat, kalau kami ngantuk, aku yang ngantuk. Namun aku ngantuk mana lah, kemana-mana kayak. Jadi mudah-mudahan dengan cepat itu membuat kita segar, membuat kita bertingan, badan kita menjadi solid, menjadi sehat. Demikian ya. Kalau ada sumur di ladang boleh tak boleh numpang mandi. Kalau ada umur panjang insyaallah berjumpa lah. Jadi kita cepat ikan gabus, kita betul ikan teroman, ikan senara, itulah nama-nama ikan yang disebut malam ini. Mudah-mudahan di hari lain besok. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.